Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanedi Saputri, NPM 18081010113, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COPIT Framework 4.1 studi kasus pada PT XYZ. Di sini saya akan menjelaskan, pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua tujuan TI di PT XYZ, lalu yang ketiga adalah proses mapping antara keterkaitan tujuan TI di PT XYZ dengan proses TI berdasarkan COVID. Lalu yang keempat adalah menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Lalu yang kelima adalah nilai kesenjangan kematangan saat ini. Lalu yang keenam adalah detail temuan dan rekomendasi. Lalu yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah di sini pada PT SYZ adalah teknologi informasi pada PT SYZ belum berjalan maksimal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua adalah hasil investasi untuk teknologi informasi belum sebanding dengan tujuan yang akan dicapai PT SYZ. Lalu tujuan TI di PT SYZ adalah yang pertama adalah membuat perancangan untuk persiapan bahan produksi berdasarkan jumlah target produksi dan permintaan konsumen. Yang kedua adalah bekerjasama dengan divisi produksi, engineering, dan unit-unit lainnya terkait penyebaran informasi online yang terkini dan yang dipersiapkan untuk melayani administrasi baik secara lokal maupun internasional, serta dipersiapkan untuk membuat jaringan dengan instansi lainnya. Lalu yang ketiga adalah memberi informasi mengenai jumlah laba dan kerugian perusahaan. Lalu yang keempat adalah menyiapkan penguasaan teknologi informasi baik untuk staf administrasi, pegawai, dan pimpinan dengan menggunakan teknologi komunikasi modern. Lalu yang kelima adalah sebagai pusat data processing dan pusat operasi jaringan. Lalu yang keenam adalah melakukan komunikasi dengan konsumen. Lalu yang ketujuh adalah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan produktivitas PT SYZ. Lalu kemudian sebagai pusat pemasaran produk melalui teknologi informasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses mapping antara keterkaitan tujuan TI di PT SYZ dengan proses TI berdasarkan COVID. Yang pertama adalah tujuan TI di PT SYZ tadi adalah membuat perancangan untuk persiapan bahan produksi berdasarkan jumlah target produksi dan permintaan konsumen. Nah, di sini dikaitkan dengan tujuan TI berdasarkan COVID adalah ITG nomor 1, yaitu respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis. Lalu ada ITG nomor 25, menyampaikan rangkaian tepat waktu dan sesuai dengan kualitas standar maupun anggaran biaya. Lalu di sini proses TI-nya pada ITG nomor 1 adalah PO1, 2, 4, PO10, A11, A16, A17, DS1, DS3, dan ME1. Lalu ada proses TI pada ITG nomor 25, ada PO8 dan PO10. Lalu di sini keterangannya pada ITG nomor 1 yang digunakan hanya P10, DS3, ME1 karena yang paling sesuai dan cocok dengan tujuan TI di PT SYZ. Lalu yang kedua ada digunakan semua, jadi PO8 dan PO10 digunakan semua. Lalu yang kedua adalah bekerjasama dengan divisi produksi, engineering, dan unit-unit lainnya terkait penyebaran informasi online yang terkini dan yang dipersiapkan untuk melayani administrasi, baik secara lokal maupun internasional, serta dipersiapkan untuk membuat jaringan dengan instansi lainnya. Di sini tujuan TI-nya berdasarkan COVID adalah ITG nomor 4, yaitu pengoptimasian dan menggunakan dari penggunaan informasi. Lalu proses TI-nya adalah PO2 dan DS11 dan keterangannya adalah digunakan semua. Lalu yang ketiga adalah memberi informasi mengenai jumlah laba dan kerugian perusahaan. Proses TI-nya adalah ITG nomor 24, yaitu peningkatan terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Lalu prosesnya ada PO5, A15, dan DS6. Dan keterangannya adalah yang digunakan hanya PO5 dan DS6 saja. Lalu yang keempat adalah mempersiapkan penguasaan teknologi informasi baik untuk staf administrasi, pegawai, dan pimpinan dengan menggunakan teknologi komunikasi modern. Lalu tujuan TI melalui COVID yaitu ITG nomor 13, yaitu jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai. Lalu prosesnya ada PO6, A14, A17, DS7, dan DS8, dan yang digunakan hanyalah PO6 dan DS7 saja. Lalu yang kelima ada sebagai pusat data processing dan pusat operasi jaringan. Lalu di sini ada ITG nomor 4, yaitu pengoptimasian dari penggunaan informasi, dan proses TI-nya ada PO2 dan DS11.
Dan yang digunakan hanyalah DS11 saja, karena yang paling sesuai dan cocok dengan tujuan TI di PT SYZ. Lalu ada nomor 6, yaitu melakukan komunikasi dengan konsumen. Nah, di sini ada termasuk ITK nomor 4, yaitu pengoptimasian dari penggunaan informasi. Lalu ada prosesnya PO2 dan DS11, dan juga keterangannya tidak ada yang digunakan. Lalu nomor 7, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan produktivitas PT SYZ. Lalu di sini ada ITK nomor 24, peningkatan terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Lalu prosesnya ada PO5, A15, dan DS6. Dan keterangannya adalah yang digunakan hanya PO5 saja karena yang paling sesuai dan cocok dengan tujuan TI di PT SYZ. Lalu nomor 8, yang terakhir, sebagai pusat pemasaran produk melalui teknologi informasi. Di sini termasuk ITK nomor 24, peningkatan terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Dan di sini proses TI-nya ada PO5, A15, A15, dan DS6. Yang digunakan hanyalah PO5 saja karena yang paling sesuai dan cocok dengan tujuan TI di PT SYZ. Nah, di sini terdapat ditarik kesimpulan, yaitu ada 10 subdomain yang terlibat dengan tujuan TI di PT SYZ, yaitu ada PO2, PO5, PO6, PO8, PO10, DS3, DS6, DS7, DS11, dan ME1. Lalu di sini ada menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Di sini tingkat kematangannya, di sini saya hanya memberi nilai dummy. Jadi sebenarnya ketika akan memberikan nilai itu harus mengacu pada COVID-nya. Jadi di sini define the information architecture 3, yaitu kondisi define. Manage the IT investment, nilainya 2, yaitu kondisi repeatable but intuitive. Lalu ada PO6, communicate management aims and direction, ada nilai 2, kondisi repeatable but intuitive. Lalu ada PO8, manage quality, nilainya 3, kondisinya defined. Lalu ada PO10, manage projects, nilainya 3, kondisi defined. Lalu ada DS3, manage performance and capacity, nilainya 3, kondisi defined. Lalu ada DS6, identify and allocate cost, lalu nilainya 3, kondisi defined. Lalu DS7, educate and train users, nilainya 3, kondisi defined. Lalu ada DS11, manage data, nilainya 3, kondisi defined. Lalu ME1, monitor and evaluate IT performance, nilainya 3, kondisi defined. Dan di sini rata-ratanya didapatkan dari jumlah nilai, yaitu 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3, dan seterusnya sampai terakhir, lalu dibagi dengan 10. Didapatkan hasilnya adalah 2,8. 2,8 di sini termasuk kondisi defined process. Hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola teknologi informasi pada PT SYZ adalah 2,8. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan dengan defined process. Artinya pada level ini perusahaan telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja sebagai penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada. Lalu di sini ada nilai kesenjangan kematangan saat ini. Jadi tingkat kematangan saat ini adalah 2 untuk yang PO adalah 2,6, untuk yang DS adalah 3 dan ME adalah 3. Di sini dapat dari nilai rata-rata yang tadi. Lalu diharapkan di sini ada nilai 4. Sebenarnya di sini saya di presentasi ini saya memberikan nilai dummy, jadi diharapkan nilai 4 seharusnya. Ketika tingkat kematangan harapan ini harus disesuaikan dengan COVID itu sendiri, harus disesuaikan dengan COVID. Jadi di sini pada data dummy saya memberikan nilai 4. Jadi untuk gap, menghitung gap, nilai yang diharapkan dikurangi dengan nilai 2,6, yaitu 1,4, lalu nilai 4 dikurangi nilai 3 sama dengan 1, lalu ada nilai 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu ada rata-rata nilai gap-nya, jadi nilai gap ini dijumlah semua, lalu didapat rata-rata 1,1. Lalu di sini ada detail temuan dan rekomendasi. Nah, di sini saya juga pada detail temuan dan rekomendasi sebenarnya harus sesuai dengan COVID. Karena pada PO2 itu terdapat masing-masing sub. Jadi masing-masing sub tersebut didapatkan temuan masalahnya apa, lalu rekomendasi sesuai dengan COVID itu apa. Jadi bukan hanya memberi temuan masalah lalu asal rekomendasi, tidak. Jadi harus sesuai dengan PO2-nya. Dan di PO2 itu di COVID terdapat beberapa sub. Jadi antara PO2, PO3, dan sebagainya itu masing-masing itu memiliki perbedaan. Jadi harus sesuai dengan COVID.
Di sini saya menjelaskan pada teman masalah, komunikasi antar staf tidak dilakukan secara konsisten. Lalu rekomendasinya adalah membuat form untuk mencatat semua komunikasi antar staf sehingga komunikasi akan dapat terpantau. Lalu ada PO5, Manage the IT Investment. Teman masalahnya rencana investasi lalu yang tidak dipilih atau ditolak, tidak dimasukkan ke dalam pelaporan beserta alasannya. Hal itu memungkinkan terjadinya penyelesaian ulang terhadap rencana investasi baru yang akan dipilih. Rekomendasinya, rencana investasi yang dipilih maupun yang ditolak, semuanya direkap dalam dokumen agar mempermudah penyelesaian secara investasi ke depannya. Lalu ada PO6, Communicate Management Aims and Direction. Temuan masalahnya komunikasi antara pihak manajemen IT dengan perusahaan sering terdapat miskomunikasi. Rekomendasinya adalah perusahaan tetap harus menjalankan keputusan yang telah diambil oleh manajemen IT. Dan apabila terjadi perubahan, maka harus ada pelaporan kepada pihak manajemen. Lalu ada PO8, Manage Quality. Dan temuan masalahnya adalah perusahaan belum mengetahui bagaimana kepuasan konsumen dan mitra terhadap produk yang telah diproduksi. Rekomendasinya adalah membuat dokumentasi untuk masukan dan kritik mengenai kepuasan konsumen dan mitra. Lalu ada PO10, Manage Projects. Temuan masalahnya adalah manajemen waktu karyawan masih belum baik, yang menyebabkan pekerjaan tugas menjadi terlambat. Di sini ada rekomendasi perusahaan memilih 1 atau 2 orang untuk memimpin dan memantau kinerja tim agar proyek dapat selesai tepat waktu. Lalu ada DS3, Manage Performance and Capacity. Temuan masalahnya adalah terdapat sebagian karyawan yang penempatan kerja tidak sesuai dengan skill yang dimiliki. Rekomendasinya adalah perusahaan harus melakukan penggantian pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan skill yang dimiliki. Lalu ada DS6, Identify and Allocate Cost. Temuan masalahnya adalah alokasi dana untuk pembelian komputer lebih banyak daripada alokasi dana untuk perawatan sistem dan hardware. Lalu rekomendasinya adalah melakukan perancangan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan yang akan datang. Lalu ada DS7, Educate and Train Users. Temuan masalahnya adalah sebagian karyawan belum dilatih skill kepemimpinan dalam menyelesaikan tugas dalam tim. Rekomendasinya adalah perusahaan melakukan pelatihan untuk semua karyawan secara konsisten agar skill setiap karyawan terus meningkat untuk menyelesaikan masalah yang setiap periodenya berbeda-beda. Lalu ada DS11, Manage Data. Temuan masalahnya adalah pertama, penyimpanan data pada perusahaan masih tersimpan dalam server lokal dan belum diupdate ke server cloud. Hal itu sangat berisiko jika terjadi bencana alam dan data yang akan hilang. Rekomendasinya adalah penyimpanan dan pengelolaan data perusahaan harus beralih ke server cloud agar dapat tetap aman meskipun terjadi bencana alam maupun kejadian yang tidak diinginkan. Jadi harus disimpan di cloud agar data-data konsumen maupun data perusahaan tidak akan hilang meskipun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tiba-tiba. Lalu ada ME1, Monitor and Evaluate IT Performance. Teman masalahnya adalah sedikitnya sumber daya manusia untuk memonitor dan memperbaiki bug yang terjadi pada sistem. Rekomendasinya adalah merekrut pegawai baru agar kegiatan-kegiatan memonitor sistem dapat berjalan lancar dan bug dapat teratasi dengan cepat. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari audit teknologi informasi PT SIZ, di sini saya menyimpulkan sendiri dengan data dummy itu, PT SIZ telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level define proses yang tadi nilainya adalah 2,8. Artinya PT Perkebunan Nusantara 3 Medan, di sini saya keliru, tentukan di sini sebenarnya PT SIZ bukan PT Perkebunan Nusantara 3 Medan, telah melakukan tata kelola teknologi ini yang cukup baik. Lalu yang kedua adalah hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain PO5 dan PO6. Domain ini hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2, yang artinya masih pada level repeatable but intuitive. Lalu sarannya adalah yang pertama, memperbaiki tata kelola teknologi informasi khususnya pada subdomain PO5 dan PO6 sesuai rekomendasi yang telah diberikan. Lalu yang kedua adalah merekrut SDM untuk melakukan monitor sistem dan perbaikan bug. Lalu yang ketiga adalah melakukan pelatihan peningkatan skill terhadap semua karyawan. Lalu yang keempat adalah penerapan tata kelola teknologi informasi pada PT SYZ pada masa mendatang dapat menggunakan model COVID-5. Terima kasih. Dan di sini adalah sumber referensi saya, yaitu oleh Hengkita Mandusi Sihotang. Tahun 2015, penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1, studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan Persero. Halaman 1-7.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.